Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dibuka halaman 10. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama, nasihatul ustadzi, nasihat guru litilmidhihi, pada santrinya. Ini sudah diartikan ya. Kita ulang sekaligus kita artikan catatan kakinya. Ya bunayya, wahai anakku. Jadi guru dan murid itu bagaikan orang tua dengan anak-anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, arsyadakallahu, semoga Allah memberi petunjuk padamu. Wa waffaqaka, dan menuntunmu li solihil a'mali, pada amal-amal yang baik. Kita artikan catatan kakinya nomor 8. Jadi seorang ustadz, seorang guru harus mendoakan anak-anaknya, santri-santrinya agar bisa menjadi orang yang amalnya baik. Apa yang dimaksud amal baik? Kita lihat catatan kakinya. Kullu ma, setiap apa, soluhah, yang patut amaluhu, mengamalkannya, bainaka, di antaramu, di bawah ya catatan kaki ya, bainakah, di antaramu, nomor 8, wa bainallah, dan antara Allah, au bainan nas, atau di antara sesama. Jadi amal baik itu adalah amal baik yang pantas dilakukan ketika bersama Allah atau juga
bersama sesama. Fa innal ithma, karena sesungguhnya dosa, ma ialah apa, haka yang menggores fi sodrikah di dadamu, wa karihtah, dan kamu tak ingin, dan kamu tidak ingin, ayat toli'ah mengetahui, alaihi atasnya, an-nasuh manusia, wala yanhahu, dan tidak melarang padanya, asyar'u, apa syarak, min qiraatil Qur'an, seperti banyak membaca Al-Qur'an, wa huduril jama'ati, dan menghadiri salat berjamaah, wa rak'atai sunnati subhi, dan 2 rakaat sunnah sebelum subuh, wa ta'awuni, dan saling menolong, bainal khalqi, di antara sesama. Jadi amal baik itu adalah setiap perilaku yang pantas dilakukan antara kita dengan sesama atau kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syariat tidak melarangnya. Seperti apa? Seperti membaca Al-Quran, menghadiri solat berjamaah, solat sunnah sebelum subuh, dan saling tolong menolong dengan sesama. Sebaliknya, dosa itu apa? Dosa adalah setiap perilaku yang mengganggu jiwa, yang mengganggu ketenangan jiwa, dan kita tidak ingin perilaku tersebut, kelakuan tersebut diketahui oleh orang lain. Itu dosa. Saya ulangi, dosa adalah setiap aktivitas yang mengganggu ketenangan jiwa, dan kelakuan itu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Itu dosa. Kemudian catatan kaki yang nomor 9. Di atas disebutkan bahwa kalian sebagai santri, sebagai anak didik, itu bagaikan seorang anak kepada gurunya. Kalian oleh para guru dianggap anak. Sebagaimana seorang ayah ingin melihat anaknya selalu sehat, makanya dilarang mengkonsumsi hal-hal yang membuat sakit. Seorang ayah ingin selalu melihat anaknya ingatannya kuat,
Makanya dilatih bangun pagi-pagi, karena kalau pagi-pagi ingatan kuat. Kalau dilatih, tidak lari ke atas tidur lagi. Pagi-pagi itu sangat melatih kekuatan otak. Kalau sering tidur pagi, otaknya lemah. Makanya para musyrif, para guru-guru, para musyrifah selalu tidak bosan-bosan bangun duluan untuk membangunkan kalian agar kalian kelak menjadi orang yang kuat akalnya. Dan kalian selalu dididik untuk menjadi insan yang hatinya bersih. Zakiyal qalbi. Bagaimana membersihkan hati? Kita lihat catatan kaki yang nomor 9. Kita artikan. Tazkiyatul qalbi, adapun mencuci hati. Jadi yang dicuci bukan hanya pakaian atau baju saja, hati pun perlu dicuci. Kalau kalian setiap siang hari setelah pulang sekolah tiap hari mencuci baju, maka malam-malam kalian harus bangun malam, tiap malam mencuci hati. Bagaimana cara mencuci hati? Ialah bijitina bi aklil harami, menjauhi mengkonsumsi hal-hal yang haram. Tidak mengkonsumsi makanan-makanan hasil curian. Wa taubatih, dan bertaubat. Yang kedua, cara mensucikan hati, bertaubat. Taubat ada yang nasuha, ada yang cap tomat. Apa? Bukan hanya caos saja yang cap tomat. Apa taubat cap tomat? Malamnya taubat, siangnya kumat. Malamnya istighfar, siangnya bersikap kasar. Itu namanya taubat cap tomat. Wal mujahadati, dan bersungguh-sungguh. Ketika setoran bersungguh-sungguh, ketika membaca Al-Quran bersungguh-sungguh, ketika ngaji sore dan mengartikan kitab juga bersungguh-sungguh. Itu salah satu faktor membersihkan hati. Wa qiraatil Quran, dan sering membaca Al-Quran. Itu juga sering bisa menjadi penyebab bersihnya hati. Ma'ah hifdil lisan, disertai menjaga lisan. Disertai menjaga lisan. Biasanya orang yang sering membaca Al-Quran itu pandai menjaga lisan. Kalau ada yang sering membaca Al-Quran tidak pandai menjaga lisan, berarti kurang serius membaca Al-Quran. Jadi ada 5 hal yang bisa mensucikan hati. Yang pertama, menjauhi hal-hal yang haram, sekaligus bertaubat, bersungguh-sungguh membaca Al-Quran dan menjaga lisan. Di atas juga disebutkan seorang ayah, seorang guru
sangat ingin santrinya, sangat ingin anak-anaknya itu santun akhlaknya. Apa yang dimaksud akhlak yang baik? Catatan kaki nomor 10. Undur, lihatlah. Undur, lihatlah kitab al-umuruh, perkara-perkara al-manhiyuh anha, yang dilarang darinya, fi riyadis sholihin, dalam kitab Riyadus Sholihin. Ada kitab akhlak yang sangat bagus dan populer di kalangan para ulama. Namanya kitab Riyadus Sholihin. Kalian cari buku di perpustakaan namanya Riyadus Sholihin. Kebunnya orang-orang solih dan solihah. Lil Imamin Nawawi, karya Imam Nawawi. Ada kitab bagus, harus punya semua. Namanya kitab Riyadus Sholihin milik Imam Nawawi. Fihi, di dalamnya, jami'ul abwabih, seluruh kitab-kitab allati yang tajlibukah, yang menarik kalian atau mengajak kalian, talabbusal akhlaki, memakai akhlak, talabbusal akhlaki, memakai akhlak, al-mardiyati, yang diridhoi, al-mardiyati, yang diridhoi, mimba bitahrimil ghibati, dari bab diharamkannya ghibah. Ghibah itu dilarang, tapi di televisi dulu sebelum ada YouTube ada channel namanya kisah seputar selebritis. Isinya gosip. Itu haram. Seorang guru biasanya melarang santrinya berbuat ghibah, bukan malah mengajak ghibah. Khudh ma sofa wada' ma kadar, ambillah yang jernih, biarkanlah, buanglah yang keruh. Kita harus punya prinsip. Saya dikasih pesan oleh guru saya, da' ma kadar, khudh ma sofa wada' ma kadar, ambillah yang jernih, biarkan yang keruh. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi kita harus pandai mengambil kejernihannya dan membiarkan kekeruhannya. Maksudnya apa? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jangan ditinggalkan semua. Kalau kita mencari teman yang 100% baik, kita tidak akan pernah punya teman. Kita harus punya teman seperti malaikat. Tidak pernah ghibah, tidak pernah menyakiti, tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada selama itu manusia. Ya. Yang ada hanyalah malaikat. Kalau pengen teman seperti itu, carilah bertemanlah dengan malaikat. Malaikat Jibril, malaikat
Mikail, malaikat Israfil, malaikat, jangan berteman dengan malaikat pencabut nyawa. Nanti diajak kemana-mana. Jadi bertemanlah dengan siapapun, khususnya yang baik-baik. Ambillah kebaikannya, tinggalkan keburukan. Man talabah akhon bi ghairi aibin, barang siapa yang mencari teman tanpa aib, maka dia hidup dalam dunia selamanya dalam kesendirian. Ya. Barang siapa yang mencari kekasih tanpa aib, maka dia akan menjomblo selamanya. Ya. Artinya setiap orang punya salah, maka kita harus pandai mengambil amal baiknya dan melupakan kesalahannya. Itulah akhlak yang baik. Di atas disebutkan seorang santri kita sebagai penuntut ilmu selalu menjauhi perkataan-perkataan yang kotor. Seperti apa Ustaz perkataan-perkataan yang kotor? Kalau berbicara sambil makan itu kotor. Kalau sebelum berbicara pakai sikat gigi, itu kan sudah bersih. Apa yang dimaksud perkataan-perkataan kotor? Setiap dari kita penuntut ilmu itu harus menjauhi perkataan-perkataan kotor. Catatan kaki nomor 11. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la ya'muru, tidak memerintahkan, bil fahsya, pekerjaan-pekerjaan keji. Suratul A'raf, surah Al-A'raf, al-ayah samanin wa isrina, 28. Wal fahsya'u, adapun fahsya, apa yang dinamakan fahsya? Kita akan diperintah untuk menjauhi fahsya. Ismun ialah nama, mustaqun yang dicetak, min fahusah, dari fahusah. Idza tajawazah, bila seseorang melampaui, al-haddah, batas, fi fi'alihi, dalam perilakunya, au qawlihi, atau perkataannya. Jadi yang dimaksud perbuatan keji, yang dimaksud fahsya adalah perilaku atau perkataan yang melampaui batas. Batas santri tembok satpam sampai pagar di belakang. Kalau keluar tanpa izin, kabur, itu namanya perbuatan fahsya, perbuatan keji. Berkata-kata diperintahkan dalam Islam harus jujur. Kalau berbohong berarti itu keluar dari batas, berarti itu fahsya, dilarang. Allah tidak pernah memerintah fahsya. Wakhtassah,
dan khusus fi kalamil arabi, di dalam tradisi Arab, bima, dengan sesuatu, tajawazah, yang melampaui, haddal adabi, batasan moral, wa azumah, dan besar, ingkaruhu, mengingkarinya, li'anna wasawisan nafsi, karena bisikan-bisikan nafsu atau ajakan-ajakan nafsu ta'uluh, kembali, ila madarratin, pada mara bahaya, ila madarratin, pada mara bahaya, kasurbil khomri, seperti meminum khomer, minuman keras, sabu-sabu, narkotika, narkoba, pil koplo, oplosan, seluruh minuman yang memabukkan itu dilarang, karena memabukkan bisa menghilangkan akal. Kalau akalnya sudah hilang, maka perbuatannya tidak terkontrol. Jadi setiap minuman yang membuat kita ngefly, hilang akal, itu dilarang. Jangan sampai berdekatan dengan teman orang yang suka minum minuman keras. Haram. Ya. Cuma barengin Ustadz, nggak ikut minum. Biasanya orang yang bermain-main di dekat sumur dikhawatirkan jatuh ke dalamnya. Orang-orang biasanya santri dulu tidak merokok, tapi kalau berteman dengan perokok biasanya nyoba, gak apa-apa sesekali nyoba ngetes. Tapi pada akhirnya itu. Jadi barang siapa yang main-main di dekat sumur, dikhawatirkan dia akan terjatuh. Makanya dalam Al-Quran, zina itu tidak dilarang. Yang dilarang itu mendekati zina. Ya. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Kenapa bahasanya jangan mendekati? Biasanya kalau berada di sekitarnya itu juga melakukan. Maka jangan main-main di dekat mara bahaya. Jangan main-main di dekat sumur, khawatir terjatuh. Faham? Faham. Kalau fahim itu orang yang faham. Wal qatli, dan membunuh, al-mufdi, yang mengantarkan atau menyebabkan lisa'rih, pada balas dendam. Jangan pernah menyakiti kalau tidak ingin disakiti. Ya.
Jangan pernah membunuh kalau tidak ingin dibunuh. Kalau kata-kata orang lain menyakitkan telingamu, maka janganlah sakiti telinga orang lain dengan kata-katamu. Ya. Saya ulang, kalau telinga kita merasa sakit karena kata-kata orang lain, maka jagalah lisan kita agar telinga orang lain tidak tersakiti. Au ila sawatin, atau mengarah pada kejahatan, atau mengarah pada kejahatan. Wa arin, dan celaan. Jangan melakukan atau diam di tempat-tempat yang dicurigai agar kita tidak tercela. Ya. Waktunya tahfidz, diam di tempat makan. Saya ngafalin Ustaz, tapi tempatnya yang keliru, maka tetap dicela meskipun tidak bersalah. Waktunya sholat di kamar mandi, dicari sama tim Ubudiyah. Kenapa kamu kok di kamar mandi? Saya tidak melakukan apa-apa. Tetap dicela. Kenapa? Karena tempatnya salah. Mosok berzikir di kamar mandi. Ya. Mosok berzikir di atas. Berzikir itu di masjid atau di aula. Kazina, seperti zina, wal kadhibih, dan berdusta. Biasanya orang yang berdusta itu pada akhirnya sering berbuat dosa. Kalau sudah sering berbuat dosa, biasanya tidak dipercaya. Kalau sudah tidak dipercaya, maka neraka yang lebih pantas baginya. Ini sabda Nabi, cuma saya terjemahkan. Jadi kalau kalian merasa itu perkataan yang baik, yang harus dipuji adalah Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda dalam kitab Al-Adhkar, dalam kitab Jalailul Afkar, wa iyyakum wal kadhibah, hati-hatilah dengan dusta, fa innal kadhibah yahdi ilal fujur, karena biasanya dusta akan menyeret pada perbuatan keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajula la yakdzibah hatta yuktaba indallah kadzaban. Masih hafal? Kan setoran Jalailul Afkar tiap jam pelajaran. Sudah disetorkan Ustaz. Kalau sudah disetorkan kan hilang. Katalis kalau disetorkan kan sudah hilang isinya. Maka kita kalau menghafal, jangan niat setorkan, tapi niat memperkuat hafalan. Kamu niat apa? Setoran hafalan, setelah disetorkan hilang, karena hafalannya sudah disetorkan semua. Niatkan memperkuat hafalan. Undur, lihatlah At-Tahrirah wa Tanwir, kitab At-Tahrir wa Tanwir li Syekh, milik Syekh Muhammad Thahir Ibnu Ashur. Muhammad Thahir Ibnu Ashur. Sohifah 104 juz 2. Di atas disebutkan seorang santri harus lemah lembut dalam bergaul. Harus lemah lembut.
Bagaimana kalau kita sama teman dipukul, Ustaz? Kayu, kalau bertemu dengan kayu, maka salah satunya akan patah. Kalau kayu bertemu dengan air, maka air akan memercikkan rasa dingin. Kalau kalian bertemu dengan kayu, jadilah air. Kalau air bertemu dengan air, maka akan tambah banyak air itu. Ya. Kalau bertemu dengan kayu, jangan menjadi api. Ya. Kalau bertemu dengan teman yang mentalnya kasar, jangan menjadi api, jangan menyulut. Maka kayu itu akan menjadi arang yang panas, sama-sama panas, akhirnya apinya mati dan kayunya juga menjadi debu. Ya. Berusaha bagaimana dicintai oleh teman. Ya. Bagaimana caranya dicintai oleh teman? Belajar mencintai agar bisa dicintai. Seorang santri harus membuat senang orang-orang fakir. Kalau bertemu nanti ketika pulang, bertemu dengan orang-orang fakir, kita hibur, kita kasih sedekah. Ya. Harus berbelas kasih mengasihi orang-orang yang lemah. Jadi kalau kita merasa kuat, jangan menindas yang lemah. Kalau kita bisa cepat, jangan suka mendahului. Ya. Di atas disebutkan halaman 12, kita harus mengasihi teman-teman yang lemah. Kita belajar pencak bersama Ustadz Hamzah agar kuat. Ketika bertemu dengan temannya yang lemah, langsung ditendang. Yeah. Dulu angkatan keberapa saya lupa, ketika latihan bersama Ustadz Hamzah, dia lampiaskan latihannya dengan menendang temannya. Mumpung latihan. Itu kan ketika latihan dulu dilatih nendang temannya pakai pengaman ya. Karena dia orangnya besar, kesempatan langsung ditendang sekuat-kuatnya. Akhirnya tendangannya nembus rusuknya, kemudian dia sesak, akhirnya sakit. Ya. Kekuatan bukan digunakan untuk menindas yang lemah, tapi kekuatan digunakan untuk membela yang lemah. Di Probolinggo ada seorang kiai yang setiap hari belajar silat. Biasanya para kiai itu harus pandai silat. Karena para sahabat semuanya pendekar. Kalau tidak pendekar kalah perangnya. Rasulullah 27 kali ikut perang, menang terus. Berarti Rasulullah pandai silat seperti Ustadz Hamzah. Ya. Maksudnya Ustadz Hamzah seperti Rasulullah, bukan Rasulullah seperti Ustadz Hamzah. Para sahabat itu juga semuanya pandai silat. Makanya menang terus. Jadi kalian harus ikut ekstra silat. Tapi digunakan untuk membela rakyat, bukan malah digunakan menjelakakan orang lain. Catatan kaki yang nomor 12, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid, dan rendahkanlah, janahakah, sayapmu, lambayanmu, lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin. Maksudnya bagaimana Ustaz, saya tidak punya sayap? Maksudnya berlemah lembutlah kepada sesama orang-orang mukmin. Kita itu saudara. Ya, sesama mukmin itu saudara. Kalau kita ingin menyakiti, lihatlah diri kita apakah ingin disakiti. Ya. Selalu memikirkan diri sendiri untuk memikirkan orang lain. Rasakanlah apa yang akan kita perbuat kepada orang lain. Al-Hijr ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir, dan sabarlah. Nafsakah, dirimu, ma'alladzina, bersama orang-orang, alladzi, yang yad'una, yang beribadah atau berdoa, Rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyiyi, dan sore, yuriduna, mereka berharap, wajahahu, ridhonya. Wajah maknanya ridho. Ridho itu senang, mencari muka Allah, cari muka. Apa makna cari muka? Cari kesenangannya. Bagaimana cari perhatian, cari muka di depan teman, lakukan kebaikan di depannya. Ini yang dimaksud yuriduna wajhah. Kalau kita pandai caper kepada teman, cari perhatian teman, mengapa kita tidak caper di hadapan Allah? Kenapa kamu sholat? Jawabannya, saya caper kepada Allah, cari perhatian Allah. Kalau kita sering cari perhatian seseorang, maka harus lebih sering cari perhatian Allah. Kalau kita pandai cari perhatian kekasih kita, orang tua kita, maka kita harus pandai cari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, kenapa kamu sering baca Al-Quran? Saya cari perhatian Allah. Paham? Mulai sekarang kita harus berlomba-lomba cari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mudah cari perhatian Allah daripada cari perhatian sesama manusia. Kalau cari perhatian sesama manusia, kita harus di depannya. Tapi kalau cari perhatian Allah, di mana saja kita di depan Allah. Allah Maha melihat. Ketika sendirian di tengah malam, sholat malam, itu dilihat oleh Allah. Mudah cari perhatian di depan Allah. Fahimtum? Mulai sekarang cari perhatian siapa?
Allah. Caper kepada Allah. Pandai-pandai cari perhatian Allah. Kalau kita ingin membuat teman tersenyum, kita harus lebih ingin membuat Allah senang. Suratul Kahfi, surat Al-Kahfi, Al-ayah 28 ayat 28. Nazalat turun. Hadhil ayatuh, ayat ini fi Sulaimanah Al-Farisi, di dalam Sulaiman Al-Farisi, terkenalnya Salman Al-Farisi. Salman ikut ngaji. Oh ya. Ini. Jadi Salman Al-Farisi masuk kitab. Lah yang belakang kok ada yang ketawa. Wa Suhaib bin Sinan, dan Suhaib bin Sinan. Wa Ammar bin Yasir, dan Ammar bin Yasir. Adanya di sini Yasar, bukan Yasir. Wa Khabbab, dan Khabbab. Wa Amir, dan Amir. Sudah lulus ya. Bin Qahirah. Wa ghairihim, dan selain mereka. Minal fuqara'i, golongan orang-orang fakir. Kanu, mereka, indan nabiyyi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanah, dan ada, ma'a Salman, beserta Salman, syamlatun, toga, baju toga. Jadi di Arab itu tradisinya pakai baju, kemudian pakai baju lagi, gamis di luarnya itu. Bajunya dua. Kalau di Indonesia kaos, baju luar. Kalau di Arab ada lagi baju di luarnya. 3 kalau di Arab. Qad arikoh, dia berkeringat. Dia berkeringat fiha, di baju itu. Ketika itu dakhalah, masuk, Uyainah bin Hasin Al-Fazari. Uyainah bin Hasin Al-Fazari. Faqalah, kemudian dia berkata, Uyainah berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, innah ru'usah mudor, sesungguhnya para pemimpin mudor, wa asrofahu, dan tokoh-tokohnya, wa innahu, sungguh, wallahi, demi Allah, ma yamna'una, tidak ada yang mencegah kami, minad dukhulih, dari masuk, alaikah, menemuimu,
illa hada, kecuali orang ini, yakni maksudnya Salman wa ashab, Salman dan teman-temannya. Walau anna, dan andai kita, idza dakhalna, ketika masuk, alaikah, menemuimu, akhrajatahum, engkau usir mereka, anna, dari kita, lattaba'nakah, maka akan kuikuti kamu. Innahu, bahwa, la yu'dhina rihuhu, aroma mereka membuat kami tidak nyaman. La yu'dhina rihuhu, aroma mereka membuat tidak nyaman, membuat kami tidak nyaman. Ama yu'dhikah rihuhu, apakah aroma mereka juga menyakitimu? Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan fi Sulaiman atau fi Salman, fi Sulaimanah wa ashabih, pada diri Sulaiman dan para sahabatnya, hadhil ayatah, ayat ini. Ini kisah terakhir. Rasulullah pada suatu hari duduk bersama teman-temannya yang fakir, maksudnya tidak mengurus penampilannya, ada yang bau keringat dan lain sebagainya, orang-orang fakir. Kemudian pada suatu saat datang orang-orang mulia, para pemimpin. Mereka itu tidak langsung masuk ruangan. Berkata dulu kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, usir mereka dulu, saya akan masuk ke ruanganmu. Saya tidak nyaman bersama orang-orang ini, orang-orang yang bau ini, katanya tamu bangsawan tadi. Kemudian Allah menurunkan ayat, kamu harus sabar Muhammad bersama mereka orang-orang fakir yang menurutmu itu bau. Ya, mereka itu menyembah Allah, mereka itu Islam, daripada orang-orang yang kafir ini tidak Islam. Kamu harus bersabar bersama orang-orang siapapun yang mereka itu Islam. Kisah ini, ayat ini memberikan pelajaran pada kita kalau kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam status sosial. Tidak boleh membeda-bedakan tamu. Kalau membeda-bedakan tempat tidak masalah. Ya. Wasbir nafsakah ini, surah Al-Kahfi ini memberikan pelajaran penting kalau kita harus menghormati sesama orang lebih mulia orang Islam meskipun fakir daripada kaya tapi kafir. Setiap orang mukmin itu mulia. Kita harus saling menghormati teman kita sesama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana
اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.